waktunya sudah bersedia. Saya sita sedikit waktunya untuk wawancara. Di sini saya Mistiana dari SD 171, calon guru penggerak angkatan 10, bermaksud untuk melakukan wawancara terhadap Bapak untuk pembelajaran tentang modul penilaian atau penyelesaian kasus-kasus menggunakan nilai-nilai kebajikan. Pak, di sini saya izin dulu untuk wawancara kita, saya rekam ya Pak ya. Oke, nantinya akan saya serahkan atau disaksikan oleh fasilitator saya. Bisa saya mulai Pak? Boleh. Baik, yang pertama Pak, selama Bapak menjadi pemimpin di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Saya Amplupidia SPD, Kepala SD Negeri 100 Pamunangua. Hari ini kedatangan tamu dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan betul-betul menjadi guru penggerak, tergerak dan selalu bergerak dengan itu. Baik, tentang pertanyaan mengidentifikasikan masalah moral atau etika, yang pertama itu kita dari peserta didik. Alhamdulillah ya, kalau masalah etika tentunya kita mulai mengidentifikasi. Yang pertama yaitu setiap tahun, awal tahun ajaran, kita selalu membuat semacam komitmen bersama. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita meminta kepada seluruh guru untuk dapat memantau dalam keseharian peserta didik yang berkaitan dengan moral ini. Kemudian yang ketiga, dari hasil pantauan peserta guru terhadap peserta didik, ya, mulai dari itu baik itu terutama masalah etika atau moral, kita selalu setiap bulan itu kita bahas, melaksanakan rapat bulanan yang tidak terlepas dengan kita agendakan penyelesaian atau laporan dari masing-masing kelas, hal-hal apa saja yang terjadi di dalam satu bulan selama proses PPM tersebut. Nah, kemudian ya setelah itu kita melakukan penyelesaian secara bersama, terutama musyawarah dengan guru kelas, kemudian guru mata pelajaran, ada guru pendidikan agama yang pastinya itu karena tadi berkaitan dengan moral, kita utamakan guru PAI, kemudian ada juga guru olahraga, ya, kemudian kita adakan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap moral atau etika ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jalan keluarnya, selanjutnya kita melaksanakan proses pemanggilan yaitu orang tua. Dengan pemanggilan orang tua tersebut kita ceritakan kronologis permasalahannya. Kemudian kita adakan semacam komitmen bersama lagi dengan mendidik anak ya di rumah. Kita serahkan sepenuhnya dengan orang tua. Di sekolah orang tua mempercayai dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian juga kita membuat semacam program-program dalam pendidikan menyelesaikan kasus-kasus tentang etika tersebut. Contoh ya, kita membuat jadwal daripada kegiatan peserta didik itu sendiri, seperti di rumah mungkin berangkat sekolahnya seperti apa, kemudian pulang sekolahnya jam berapa, kemudian apa tugas-tugas daripada orang tua dan apa tugas-tugas daripada guru yang ada di sekolah ini, kita sampaikan secara bersama dengan orang tua. Nah, dari identifikasi tersebut ya, maka anak-anak yang berkasus tentang etika atau moral tersebut ya insya Allah bisa kita atasi secara bersama, yaitu tentunya kerjasama antara guru, orang tua, sekolah itu sangat penting sekali untuk menuju sebuah kesuksesan dan mengatasi daripada moral dan etika ini. Itu sekiranya. Berarti intinya antara warga sekolah dengan wali murid itu ada sinergi positif ya? Betul, karena itu sangat penting sekali. Dan kebetulan kita juga ada yang namanya di sini paguyuban kelas. Melalui paguyuban kelas itu selalu ada komunikasi yang kita ajarkan, komunikasi yang baik, komunikasi yang positif. Setiap hari apapun permasalahan disampaikan ya, soal keberatan mungkin kalau ada hal yang sedikit menjustis kepada pribadi seorang, mungkin WA-nya bisa melalui yaitu pribadi. Nah, kalau yang bersifat tidak itu boleh di grup. Baik, itu
itu kalau untuk garis besar ya Pak ya, selama Bapak jadi kepala sekolah ini kan pasti ada kasus-kasus yang terjadi Pak ya. Betul. Bisa saya tahu salah satu kasus aja misalnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, baik. Jadi kalau untuk mengatasi kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar, yang pertama tentu kita pertama memanggil dari kedua belah pihak. Kemudian setelah kita panggil dari kedua belah pihak, ya sama-sama menceritakan apa kepentingannya dan apa permasalahannya. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa dari kedua belah pihak tersebut tentu mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama-sama pentingnya, terutama di dalam soal moral ini tentu yaitu berkaitan dengan nama baik orang tua, nama baik peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian di dalam penyelesaian tersebut ya kami selalu mengadakan tentunya itu musyawarah dengan nama kekeluargaan. Nah, setelah ada musyawarah kekeluargaan, kita membuat sebuah kesepakatan. Itu yang kami utamakan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan etika dan sama-sama ingin menjaga yaitu nama baik itu nama baik orang tua, anak itu sendiri. Nah, kami melakukan musyawarah kekeluargaan. Nah, kemudian dengan beberapa macam pertimbangan, bermacam penjelasan yang kita buat, setelah ditemui kata sepakat, ya maka kita lakukan hal tersebut ya dengan kesepakatan yang baik, dengan dasar kekeluargaan. Itu yang paling penting. Intinya pakai kekeluargaan. Kekeluargaan. Baik. Untuk selanjutnya Pak, dalam menangani kasus-kasus tersebut, ada tidak tantangan gitu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini? Iya. Kalau berbicara dengan tantangan, menjadi seorang pimpinan memang sungguh banyak tantangannya ya. Jadi tantangan yang paling berat yang kita akui adalah sama-sama tadi berkaitan dengan kepentingan. Kalau tantangan ya sebagai pemimpin apapun bentuknya ya kita mencari jalan keluar yang terbaik, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut. Jangan kita kalah dengan sebuah tantangan yang ada. Nah, itu kalau kami berprinsip jadi pemimpin, apapun bentuk yang kita ambil keputusan itu ada resikonya dan kita wajib mengambil resiko itu selagi itu untuk kebaikan. Gitu. Berarti ambil apapun itu resikonya. Iya, kita ambil. Terus lalu Pak, dalam menghadapi penyelesaian masalah itu, ketika kasus itu terjadi, apakah diselesaikan saat itu juga atau membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Ya. Pengalaman saya di dalam sebuah penyelesaian kasus, satu yang tidak boleh kita abaikan yaitu ditunda-tunda, itu tidak boleh. Apabila ya ada laporan baik itu dari peserta didik, dari wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua dan stakeholder yang ada di sekolah ini, jika memberi laporan baik itu laporannya mungkin berupa harus laporan yang keras, laporan yang ringan atau memperingati, apapun bentuk laporannya harus segera kita tindak lanjuti hari itu juga dan tidak ada yang harus ditunda-tunda karena kami berprinsip lebih cepat itu lebih baik dan insya Allah dengan tidak berlarut-larut ya permasalahan tidak akan menjadi besar gitu. Berarti ya lebih cepat lebih baik supaya tidak berlarut-larut. Ya. Baik Pak, bagus sekali. Untuk selanjutnya Pak, dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Faktor yang sangat membantu ya tentunya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sendirinya. Tentu faktor yang paling membantu kita mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Contoh mungkin terjadi di sebuah kelas, mungkin kita contohkan di kelas 6A misalnya gitu kan. Tentu permasalahan di 6A itu ya yang dilaporkan oleh orang tua tentu tidak bisa kita selesaikan sendiri dengan laporan orang tua. Nah, tentu kita harus
memanggil orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Siapa itu? Tentu wali kelasnya terlebih dahulu. Kemudian jika kita tidak selesai dengan menghadirkan wali kelas, ya, kita menghadirkan mungkin di situ ada guru pendidikan agama yang berkaitan dengan moral, atau disebut juga mungkin kalau di sekolah dasar tidak ada BK, ya, itu tidak ada. Nah, permasalahan-permasalahan itu kalau jika berat permasalahannya tidak bisa terselesaikan, kami tentu menghadirkan itu komite, itu penyelesaian berikutnya yang membantu. Kemudian ya jika tidak selesai juga, maka kita hadirkan itu pengawas sekolah. Nah, jika tidak hadir juga, tidak selesai juga, maka kita tambah lagi anggota, yaitu Korwil Pendidikan. Nah, tidak selesai juga, kita naik lagi ke Dinas Pendidikan yang kita hadirkan. Nah, jika semuanya itu sudah orang-orang yang kita anggap di dalam komitmen kita secara cara menyelesaikan permasalahan itu juga tidak selesaikan, maka kita melimpahkan kepada undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu tahapan-tahapan yang membantu kita selama ini. Berarti memanfaatkan semua faktor yang bisa mempermudah atau Betul. membantu dalam menghadirkan. Betul. Untuk terakhir Pak, pertanyaan terakhir dalam menghadapi kasus-kasus ini Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kalau pengalaman satu, ya apapun bentuk permasalahan itu satu, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, ya lakukan mengatasi sebuah permasalahan itu dengan hati yang ikhlas, ya pikiran yang jernih, dan tidak menggunakan sebuah emosi. Nah, kemudian kita tetap memanggil dari sebuah pihak yang merasa dirugikan dengan secara tidak bersamaan, artinya satu-satu, kemudian sudah dipanggil kedua-duanya baru kita duduk bersama, kayak gitu kira-kira. Berarti intinya semuanya diselesaikan menggunakan mencari jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Baik Pak, terima kasih sekali, menarik sekali sebenarnya perbincangan ini Pak. Terima kasih sekali, semoga dari apa yang Bapak utarakan, Bapak yang berikan ini bisa saya ambil, nanti saya analisis untuk kedepannya, untuk dalam pembelajaran saya sendiri, terutama dalam kepemimpinan dalam pembelajaran Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan terima kasih yang telah berkunjung ke sekolah kami. Mudah-mudahan ya Ibu tetap sukses dan menjadi guru penggerak yang sebenar-benarnya, yang selalu bergerak. Semangat! Thank you.